Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Muhammad Rizano. Saya dari 10 MIPA 5 dan saya di sini ingin menceritakan Malin Kundang. Dahulu kala di satu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di pantai Air Manis. Keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Malin dan sesampai di warung makan, Malin dan Rashid bertemu seorang saudagar kaya yang menawarkan pekerjaan. Akhirnya, Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi memperkerjakan Rashid. Akhirnya, Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu hari akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan, ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya, Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta untuk suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setiba di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Laki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Setelah Rashid bertemu dengan Malin, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabari bahwa Malin telah kembali ke Pantai Air Manis. Mande dan Rashid pun bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan sebelum beranjak kemana-mana. Rupanya benar,
Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai air manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Saat Mande menemui Malin, Malin pun tidak mengenal ibunya sendiri, melainkan Malin melihat Mande sebagai pengemis tua yang mengaku-ngaku sebagai ibunya. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis, menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Dia pun berdoa kepada Tuhan agar anaknya, yaitu Malin, dibalas atas perbuatannya. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan. Di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat dan kapal besar pun terguling. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Malin pun berkata kepada ibunya agar ia dimaafi. Tetapi sudah terlambat dan akhirnya Malin pun berubah menjadi batu. Pesan moral dongeng Malin Kundang yang pertama adalah wajib menghormati orang tua. Mulai dari menghargai hingga menyayangi harus dilakukan seorang anak kepada orang tua dalam keadaan hidup ataupun wafat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.